Ada Ini walaupun lebih baik dipotong ini jadi nanti jadi reel pendek-pendek itu untuk diviralkan. Jadi begini, kita itu kurang bisa menjelaskan bahwa peran kita itu sebenarnya penting gitu loh. Vital Pak, cukup vital itu Pak. So Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Go Puskeswan UPT Puskeswan Trenggalek. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat. Untuk pertama-tama jangan lupa like, komen, subscribe dan share agar podcast ini, info-info yang kita hadirkan untuk panjenengan semua bisa lebih tersebar dan memunculkan diskusi-diskusi yang bersifat konstruktif. Telah hadir bersama kita dua narasumber yang keren ya, mergolanang, keren dan ganteng terutama. Yang pertama Kepala UPT Puskeswan Trenggalek Dr. Iwan Sigit Agus Windarto. Selamat siang Bapak. Selamat siang David. Dan yang kedua Dr. Iwan Puskeswan. Beliau di Puskeswan paling muda tetapi dengan pengalaman yang nomor dua termuda. Siapa sing karo? Yang termuda lah Dr. Hewan Amalia Azizah. Nah, Amalia Azizah lulusan UGM dan ini Dr. Hewan Luki lulusan UNER. Kalau Dr. Sigit sudah cukup senior nggih, sudah masih tuwek dhewe namanya senior. Ya, cukup senior nggih. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Puskeswan, seputar Puskeswan. Masyarakat di umumnya itu belum mengenal Puskeswan. Puskeswan itu padahal peran Puskeswan itu tentunya dihadirkan untuk memberi pelayanan ya guys, pengetahuan kita. Pak Sigit, ini Puskeswan ini organisasinya sudah sebentar Pak? Ini apakah ini bersifat di Trenggalek saja atau nasional? Wes ngono. Itu saja dulu. Nanti nasional kayak koma antene kok ora enek terusane. Jadi gini Mas. Sekarang namanya kan Puskeswan gitu ya. Kalau dulu itu Poskeswan. Jadi pos, bentuknya pos gitu. Poskeswan itu singkatannya Pos Kesehatan Hewan. Pos Kesehatan Hewan. Jadi memang cukup pos saja. Makanya sekarang jenis Puskeswan karena lebih lengkap nanti fasilitasnya itu. Iya. Nah, jadi enggak tahu ya dulu tahun berapa. Yang jelas saat saya masuk 2005 itu sudah ada bentuknya masih Poskeswan, Masih Poskeswan. Nah, ini namanya infrastruktur. Jadi Puskeswan namanya infrastruktur. Nah, infrastruktur ini dulunya dibentuk oleh pusat, mungkin seperti BPP gitu ya. Nah, oleh waktu masih Departemen Pertanian. Departemen Pertanian dulu. Departemen Pertanian dulu itu ada, kalau di bidang pertanian ada BPP. Nah, ini di hewan itu dibentuk pos-pos ini. Jadi di semua kabupaten, di semua wilayah Indonesia seharusnya ada. Nah, cuman di masing-masing kabupaten itu jumlahnya beda-beda. Nah, untuk di Trenggalek ini yang pertama itu di Wonocoyo, Puskeswan Wonocoyo. Puskeswan Wonocoyo. Satu kabupaten hanya satu itu. Nah, kemudian saya sudah lupa karena tidak terlalu mengikuti ya perkembangannya. Itu ada aturan baru berubah menjadi Puskeswan, kemudian ada anggaran dibangunlah di beberapa infrastruktur, ada yang di
Yang bangun sendiri awal itu di Pule itu, yang ditempati dokter hewan paling top di Trenggalek itu, dokter hewan Irawan. Fitri Irawan itu kan dokter hewan paling top di Trenggalek itu. Paling viral itu. Iya paling viral karena itu Jopa Japunya itu. Iya Jopa Japunya. Istilahnya sapi diutek waras itu. Ah didelok tok waras, Mas. Didelok tok waras. Karena retribusi, Mas. Retribusi ya. Ya itu ya. Kemudian dengan berjalannya waktu itu pemerintah itu pengen menguatkan struktur ini. Di beberapa daerah itu dibikinlah namanya UPT. Dulu UPTD. Unit pelaksana teknis, ada yang bilang dinas, ada yang bilang daerah itu. Yang benar itu yang apa? Kayaknya kalau saya baca itu dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Tapi yang paling umum itu unit pelaksana teknis dinas yang paling umum. Karena saya membaca di beberapa aturan juga ada yang bilang daerah itu. UPTD itu D-nya di daerah. Nah, kalau daerah itu secara umum berarti dia itu tidak di bawah dinas itu. Berarti langsung istilahnya bertanggung jawab ke apa ke bupati apa gimana gitu langsung. Jadi kalau di peraturan itu bertanggung jawabnya itu langsung ke bupati melalui kepala dinas itu. Jadi bertanggung jawabnya kepada bupati melalui kepala dinas. Wah cukup keren juga ya posisinya. Keren sekali. Nah, untuk di Trenggalek sekarang ini kita statusnya UPT. Kemudian UPT ini kepala UPT-nya langsung bertanggung jawab kepada kepala dinas itu. Jadi walaupun eselonnya eselon 4B, eselonnya 4B. 4B itu eselon paling rendah, eselon paling rendah, tapi dia langsung bertanggung jawab kepada kepala dinas. Ya. Pembentukan UPT ini muncul di peraturan bupati. Jadi peraturan bupatinya pembentukan unit pelaksana teknis pusat kesehatan hewan. Dia bilang begitu. Jadi secara umum kita itu sajane ya rodok aman, ora diutek. Artinya begini, dinas ini mau gabung kemana saja, itu kita tetap UPT. Tetap UPT Puskeswan itu. Kecuali Pak Bupati menginginkan untuk UPT ini dihapuskan atau diperlebar atau digabung, kita tidak tahu nanti. Jadi secara umum selama Perbub ini tidak dirubah maka UPT akan tetap eksis. Secara umum begitu. Nah, Mas, kalau kita melihat bahwa BPP itu telah bermetamorfosis ya, ada penguatan terus-menerus, kelembagaan. Nah, UPT Puskeswan ini kelihatannya dari pertama lahir itu wes gitu-gitu ya, hidup kan mati tak mau lah istilahnya tuh. Ya sebenarnya ada perkembangan juga. Terus betul. Yang pertama itu kan bangunan yang layak itu di Pule. Kemudian berikutnya itu ada 2 bangunan baru di Indurenan dan di Gadusari gitu ya. Cuman saya tidak tahu waktu itu pembangunan itu targetnya itu jumlah atau bagaimana sehingga bangunan ini saya rasa versi RSSSS gitu. Jadi waktu itu saat kayak pos ini ya. Kayak pos. Tapi ya ada kamar taman itu ada. Untuk tempatnya dokter itu ada. Kalau yang pos dulu kayak tidak dianggarkan gitu lah. Nah, ini saya mau bertanya ke Mas Luki. Sebenarnya pelayanan apa yang bisa dihadirkan atau dilakukan oleh Puskeswan itu, Mas? Iya, pelayanan Puskeswan ya Pak. Ya. Ini saya mau cerita sedikit aja dari perkembangan Puskeswan yang dulu 10 tahun yang lalu sampai sekarang Pak. Saya kan di Puskeswan udah sekitar 10 tahun ya, sejak 2015. Cukup senior. Iya enggak juga sih. Semenjak masih mahasiswa, saya cukup melihat perkembangan pelayanan Puskeswan, pelayanan kesehatan hewan. Waktu itu saya mahasiswa sekitar 2013-2014 itu
pelayanan kesehatan hewan cuman ada di Puskeswan, Pak. Dulu saya taunya di Galek sama di Ngadirenggo. Ya. Saya masih mahasiswa. Saya punya kucing dulu, cerita aja ya. Waktu itu sakitnya FLUTD, itu nggak bisa kencing gitu. Prostat oleh uang ini ya? Iya beda. Oh beda. Batu ginjal. Batu kemih. Batunya ada di saluran kencing, jadi kucingnya nggak bisa pipis. Itu kan harus ditangani segera dan itu levelnya level darurat. Ternyata dulu itu 2013-2014 dokter hewan di Puskeswan itu tidak mampu mengkateter. Saya tahu sendiri soalnya. Zaman dulu itu mungkin apa belum sampai ke situ atau saya nggak tahu karena waktu itu saya di kampus sudah diajari begitu. Cuman ya karena saya masih mahasiswa kan ya nggak berani ya tanpa ada bimbingan. Udah dibawa ke sana ternyata nggak bisa ditangani, ya akhirnya mati. Long short story, saya masuk dinas. Banyak hal-hal yang harusnya itu bisa dilakukan sama dokter di situ. Ternyata nggak bisa. Kenapa nggak bisa nih? Nggak ada fasilitasnya, alatnya nggak ada, ininya nggak ada. Ternyata memang keterbatasan pengadaan itu belum sampai ke situ. Mungkin arahnya belum belum menjadi prioritas untuk hewan-hewan yang kesayangan. Kalau untuk yang hewan besar, saya sudah kayak mengikuti brucellosis, apa namanya itu saya lupa, yang gangrep, saya sudah ikut itu pas Brucella tahun 2015-an. 15 saya juga ikut, masih Brucella sudah dari dulu. yang ini. Yang ini ya. Okay. Bagus. Sering berjalan waktu, namanya kita milenial ya Pak. Masih tinggi tuh ininya. Kan milenial. Pak. Oh milenial. Jadi idealisnya masih tinggi. Ya kayak ayo saya harus bisa mengadakan barang-barang ini biar nanti Trenggalek pelayanannya meningkat gitu. Yang awalnya kateter saja nggak bisa, nginfus saja tidak bisa. Itu 10 tahun lalu kateter belum bisa ya? Yang infus saja tidak bisa. Untuk hewan kecil. Sampai saya pertama kali nginfus itu beberapa orang dinas, ini di mana? Ini siapa yang infus gitu. Ya saya sama teman-teman gitu. Oh bisa ya, ternyata ya bisa gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah beberapa hal yang menjadi minimal dasar yang kita bisa lakukan, pengobatan hewan dasar baik besar maupun kecil, insya Allah bisa. Kayak misalnya sesar hewan besar pun kita bisa. Sesar hewan besar. Iya, pertolongan hewan besar kayak menginfus dulu kan nggak familiar ya. Orang infus sapi, kambing itu nggak familiar. Itu apalagi kucing mau di sesar, mau di steril, itu nggak familiar kalau di Trenggalek. Jadi kalau kita menggolongkan hewan itu kan ada hewan peliharaan, ya hewan kesayangan. Kesayangan itu Hewan ternak. Kucing, anjing, kelinci gitu. Terus kemudian hewan besar. Hewan besar hewan ternak, sapi, kambing, domba. Oh, jadi 10 tahun yang lalu Puskeswan itu masih belum mampu melakukan pelayanan kesehatan hewan di hewan kesayangan. Iya. Betul. Dalam 10 tahun ini ada pembenahan untuk melayani itu. Iya, hewan kesayangan sama beberapa hal yang hewan besar juga saya rasa sangat meningkat. Dulu sesar enggak ada. Sesar enggak ada dulu. Sekarang sudah bisa sesar. Terus sama teknik penjahitan biar luka itu lebih cepat sembuh untuk hewan besar dan hewan kecil kan sekarang sudah ini bagus untuk pemilihan benangnya, pemilihan tekniknya, jahitnya gitu. Oh, kalau untuk sesar ini kita memang harus mengapresiasi Dokter Luki ya, dan sekali lagi Dokter Irawan itu kan untuk sesar dia membawa ke sini untuk hewan besar, untuk hewan kecil itu Dokter Luki. Asisten era penting. Jadi gratisan ya. Mungkin juga saya kemarin mendengar itu akupuntur untuk hewan kecil, Dokter Irsyad. Itu mungkin juga perlu. Ya, suatu saat mungkin perlu difasilitasi. Ini ya. Kalian dihadirkan di sini biar semakin berkembang. Ternyata
10 tahun yang lalu kita masih cukup terbelakang ya. Masih cupu. Nah, kita kayak di zaman batu gitu. Betul. Saya juga kaget dulu itu habis pulang dari Surabaya terus ke sini. Kok kayak nggak ada apa-apanya di sini. Jadi gini, kalau membicarakan ini ya. Iya. Jadi memang saya mengikuti ceritanya itu. Iya. Kenapa di sini kok dokter hewan ini kok tidak bisa nangani hewan kecil, itu ada ceritanya. Jadi sejak lulus itu memang di sini kan tidak familiar, orang ngopeni kucing itu tidak familiar, anjing itu tidak familiar itu. Jadi enaknya ya wedhus mbek iya, sapi gitu. Ya, jadi saat mereka mau praktek di sini hewan kecil itu mereka itu ya munggah manggu, istilahnya ragu-ragu, payu pora. Gitu. Jadi itu sepertinya ada lompatan, Pak Dokter Sigit, antara boomer ke milenial. Nah, Gen X waktu itu belum muncul. Gen X-nya. Mungkin ini mungkin ingat pun enggak waktu itu ya? Iya. Aku harus mendirikan toko pet shop, kemudian Ada dokternya. berbarengan dengan dokternya. Iya. Ingat ya? Ingat. Nah, prinsipnya waktu itu ya mungkin 10 tahun yang lalu mungkin ya. 10 tahun yang lalu. Itu waktu itu aku wis mikir Mas, kita bikin toko pet shop, kemudian di sampingnya itu ada dokter hewan, praktek. Swasta Mas ya, bukan dari pemerintah itu. Puskeswan ya. Nah, beberapa orang bicara, oh ini orang nek sing ngopeni kucing, lho ndak, kita balik cara berpikirnya. Kita siapi fasilitasnya, jadi orang saat akan memelihara itu merasa ringan karena di situ ada pakan kucing, obat kucing, dokter hewan siap. Nah, terbuktikan sekarang, walaupun saya tidak jadi mendirikan pet shop, tapi pemikirannya sudah sekarang visioner. Sekarang banyak pet shop, sudah banyak pet shop. Terus dokter hewan praktek sudah hewan banyak, kecil sudah banyak. Itu memunculkan apa Pak Getian ngarani ekosistem baru di bidang pemeliharaan. Disiapkan fasilitasnya sehingga orang datang untuk menikmati fasilitas itu. Jadi kadang-kadang kita perlu begitu. Tidak terjebak di rutinitas ngibe nyontek gitu ya. Nah, kayak ini lagi yang apa jenis akupuntur kan? Orang emangnya akupuntur gimana sih, efeknya gimana? Ya, kita siapkan dulu nanti fasilitasnya. Apa laser punktur apa elektropunktur Pak Irsad? Dokter Irsad ini. Laser karo infrared ya. Iya Pak Irsad. Apa laser punktur apa elektropunktur? Laser. Nah, laser punktur. Nah, kita siapkan nanti laser punktur. Nanti bagaimana animo masyarakat itu setelah mendengar laser punktur untuk hewan kesayangan gitu? Dengan melihat populasi dan akhir-akhir ini kita lihat bahwa kita ngomong hewan kesayangan dulu Pak. Iya. Di desa-desa itu wong dodol makanan kucing. Apa itu Mas sebutannya? Ya makanan kucing itu ya. Iya, cat food atau dog food biasanya. Itu biasanya bilangnya. Cukup ramai. Berarti kan populasi cukup besar. Artinya juga butuh pelayanan ikutan. Dari situ tentunya kita berharap bahwa fasilitas di puskeswan itu juga meningkat. Untuk mewadahi atau melayani itu. Kira-kira menurut Pak Sigit dan Dokter Luki ini apa saja dari sisi SDM yang harus disiapkan, infrastruktur, peralatan itu? Aku sih ya. Ya, monggo. Jadi gini, pertama itu kita harus sadar Mas bahwa puskeswan itu tidak berdiri sendiri. Dia merupakan bagian dari organ. Oh iya. Bagian dari organ. Jadi kita hanya alat gerak atau organ dari suatu sistem ini. Nah, saat kita pengen meningkat performanya, itu sistemnya yang harus meningkat dulu. Artinya begini, seumpama kene pengen punya fasilitas X-ray gitu ya, X-ray gitu. Kita kan butuh merasa penting kan alat ini, merasa penting ya. Pimpinan kita merasa penting apa enggak? Nah ini yang perlu dibangun dulu. Jadi
kita tidak bisa maju tanpa ada dukungan dari atasan kita atau dari sistem dinas ini. Beternak itu kan salah satu pekerjaan tertua setelah pertanian, Ya. nah, domestifikasi, nah itu tertua. Dan juga saat ini ada yang digembor-gemborkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Ya. Nah, tentunya ini harus jadi concern sampai ke bawah, Pak Rizky. Harusnya. Nah, dan juga ini akan memunculkan seperti katanya ekonomi kreatif ya, ekosistem. Itu harus dibangun. Tentunya kalau itu perhatian tidak ada kan, masyarakat menjadi bertanya-tanya, apa sakjane perani dinas peternakan? Iya. Nah, seperti itu. Jadi gini Mas, dalam hal ketahanan pangan itu porsi kita namanya support system. Support system. Jadi ada yang memelihara, kemudian kita mensupport peliharaan itu agar sehat, agar terhindar dari penyakit dan semacamnya. Nah itu outputnya, outcome-nya apa? Setelah nanti hewan ini sehat, produktivitasnya tinggi, itu menghasilkan daging yang baik, daging yang aman untuk masyarakat, susu yang berkualitas gitu. Jadi sehingga masyarakat bisa memperoleh hasil peternakan itu yang berkualitas. Itu nanti outcome-nya itu. Selain itu berarti saat nanti kualitasnya tinggi, berarti peternak akan mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Karena tidak dipungkiri sebenarnya susu ya, bijinya makin tinggi kan harganya makin baik, makin mahal kan gitu ya. Berarti peran kita di situ. Bagaimana caranya agar biji ini dengan perlakuan tertentu, mungkin dengan biaya yang sama, tapi bijinya meningkat. Peran kita nanti di situ. Salah satunya. Saya teringat dengan PMK dan LSD. PMK seperti yang Pak Sigit ketahui bahwa di tahun-tahun dulu kan sudah muncul, dan itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk menyelesaikan. Ya. Ketika zaman itu nggak masalah, tetapi di zaman sekarang, di mana pergerakan itu detik, keterlambatan sedikit akan memunculkan reaksi negatif dari masyarakat netizen. Nah, gimana Mas Luki ini untuk menyikapi ketika ada PMK, kemarin kita ngambil contoh PMK LSD, bahwa PMK LSD ini mempengaruhi PDB, cukup goncang waktu itu pemerintah. Nah, kelihatan bahwa pemerintah nggak siap, gitu. Tapi sebenarnya juga ya siap lah, tenaganya siap. Monggo Mas Luki. Iya. PMK LSD itu kan penyakit virus kan ya Pak? Iya. Sifat virus yang ini itu mudah sekali menyebar. Morbiditasnya itu tinggi kan. Jadi sekali kena satu daerah, apalagi kita sekarang mobilitas manusia, mobilitas hewan itu nggak bisa terbendung kan. Itu kecuali kalau pulau ya, antar pulau. Di satu pulau gitu, apalagi di Jawa ya cepet banget. Orang cuman misalnya berkunjung doang, nggak sampai masuk ke mana-mana mau lihat sapi, pulang sapinya ketularan. Ya secepat itu memang. Kalau ngomong siap nggak siap, SDM sebenarnya siap-siap aja. Misalnya kalau ada senjatanya, ya kita kan siap-siap aja kan ya. Maksudnya SDM-nya siap. SDM siap. Pelurunya siap apa enggak? Gitu. Pelurunya ini mencangkut ya kayak vaksin, obat-obatan, vaksin, bensin. SOP itu sudah siap Pak? SOP-nya banyak yang membuat sudah, mulai dari pemerintah, mulai dari organisasi itu sudah buat SOP semua itu. Nah, kita ikut itu aja sudah cukup lah. Sudah cukup itu. Tidak usah buat SOP sendiri, sudah cukup. Sudah cukup ya? Kan? Cukup. Cuman kok kelihatannya gini, puskeswan itu hampir gak sing ngeruh. Ngerti ini dinas peternakan. Padahal kalau melihat kata-kata puskeswan, pusat kesehatan hewan itu ya mirip-mirip puskesmas ya. Mirip-mirip puskesmas karena dia ya. Tapi kok ya, kayaknya saya tahu itu. Maksudnya ini POV saya ya. Iya. Puskeswan itu bukan branding organisasinya, tapi branding
SDM-nya. Misalnya ini kalau hewan kecil saya yang dicari. Gitu. Di kantor mana? Di kantor Ngadirenggo. Yang mana yang UPT ini baru tahu gitu. Kalau hewan besar yang dicari biasanya Mas Irawan. Di mana kantornya? Di Bule gitu ya. Branding lebih ke personal ya. Karena kita kan enggak sistemnya, saya rasa enggak kayak Dinkes yang ada RSU, ada puskesmas gitu kan. Ada Vaskes 1, iya, Vaskes 1, Vaskes 2. Kita benar-benar kayak dokter sama pasiennya, Pak gini-gini. Jadi kita langsung head to head sama masyarakat gitu. Enggak terwakili sama organisasi ya. Iya. Mereka melihatnya kita figur sebagai pribadi yang menolong mereka gitu kan. Padahal kita kan juga mewakili Pak Irawan itu dinas ya? kan. Di situ kan ada mantrinya banyak. Tapi Pak Irawan sing teko yo langsung waras. Nah itu kan berarti figurnya lebih kuat daripada organisasinya. Terus betul? Iya, betul enggak? Ya sajane gini. Ini tidak sepenuhnya salah dinas atau salah UPT gitu ya. Karena memang metode pelayanannya kan beda. Kenapa orang itu menjadi kenal puskesmas? Karena orang datang ke puskesmas. Betul. Ya. Ya kan? Lalu saiki ning nggone dhewe. Sapine kon nggawane puskeswan. Iya. Tapi berapa sih jumlah puskeswan di Trenggalek? Ya secara yang terdaftar di Isiknas, Integrated System Kesehatan Hewan Nasional yang sekarang mogok-mogok itu, mogok-mogok itu 7. Satu. Pertama kita sebut yang paling tua dulu, Wonocoyo. Dokternya Arbi. Dokter Hewan Arbi sama para medis Edeh. Nah, ya sah. Yang sekarang bangunannya digusur karena milik desa, kas desa, tanahnya milik desa yang diminta. Kita matikan saja sekalian karena dianggap dalam satu kecamatan ada Ngadirenggo itu. Kemudian 2 Ngadirenggo. Terus yang lama-lama berarti Pule. Terus Bendungan. Espiro emang 4 ya. 4. Kemudian Gandusari. Durenan. Dan Puskeswan Goib Dongko. Lah ya goib lah. Ada infrastruktur puskesmas tapi bangunannya ada. Padahal idealnya itu puskeswan itu kan ya minimal ada ruang periksa untuk hewan kecil. Ya minimal ada tempat duduk untuk dokternya yang jaga. Orang kok dokternya nempel-nempel melok-melok. Ya. Kasihan juga ya jadi dokternya itu. Melas dokternya itu. Yang di sana siapa Pak? Sekarang kita kosongkan Mas. Sekarang kita kosongkan karena yang dokter di sana kontraknya habis tidak kuat kontrak lagi. Karena untuk bayar dewe. Parah. Tapi itu menantang parah. Artinya gini loh. Untuk memberikan pelayanan ke masyarakat itu dokternya di Bondo itu loh. Segitunya Pak. Berarti gini loh, kalau dinilai di SKP itu harusnya boleh dinilai di atas ekspektasi harusnya. Harusnya begitu. Jadi cuman gini Mas, dalam hal ini makanya kita bikin salah satu podcast gini ya. Bikin podcast, bikin konten-konten di YouTube gitu ya. Ada di IG jalan ya. Ada ini walaupun lebih baik dipotong ini jadi nanti jadi reel pendek-pendek itu untuk diviralkan Jadi begini, kita itu kurang bisa menjelaskan bahwa peran kita itu sebenarnya penting gitu loh. Vital Pak, cukup vital itu Pak. Seumpamanya begini, ada penyakit namanya brucellosis. Nular apa enggak ke manusia? Menular kan? Berapa banyak orang Trenggalek yang tahu bahwa itu menular ke manusia? Hampir nggak tahu Pak. Kira-kira 1% aja belum tentu. Paling sing ngerti Pak dokter hewan. Kira-kira tidak semua dokter hewan ngeh ya. Lek sing jelas mantri gue akeh sing ora ngerti. Kemungkinan. Tapi lek puskeswan ngerti lah. Jangan sampai puskeswan nggak ngerti ngisi-ngisi. Jadi kalau puskeswan itu ya memang ya isine wong pinter-pinter ya kan. Rata-rata UNER UGM lah. Iya. Lek sing ngelem dudu awak dhewe sapa neh sing ngelem kan. Dilem dhewe wae. UGM. Nah,
Ono sing UWKS tapi titik ya goblok-goblok nyisih lah. Sing UWKS dadi nganu, dadi MC ne. Sing UWKS. Jadi gini, kita akan mendapat dukungan saat kita itu dianggap sesuatu yang penting gitu. Sesuatu yang penting. Nah, jadi ini termasuk salah satu cara kita untuk menyampaikan bahwa kita itu penting gitu. Ini salah satu cara. Nah, salah satu cara. Cara yang lain banyak nantilah. Nanti kita akan pikirkan kita. Salah satunya dengan kita melakukan pelayanan yang optimal ya. Kalau maksimal karena terhalang banyak hal lah. Banyak faktornya. Banyak termasuk obat-obatan, peralatan kita masih jauh. Nah, di masalah sekarang itu kemarin itu Pak Bupati juga menyampaikan bahwa transfer pusat ke daerah itu memang dikurangi gitu loh. Dikurangi. Kemudian ditambah lagi oleh Kepala Bapeda bahwa ada namanya apa? Spending apa? Mandatory spending. Mandatory spending. Jadi oleh pusat itu sudah diklaim, sudah diberikan aturan bahwa sakmene persen kangge iki. Sakmene persen kangge iki gitu. Sudah diplot. Kayak DAK itu. Oh iya, semacam mirip lah. Juknisnya kali ya. Nah, jadi seumpama kita di bagian tertentu dari mandatory spending ini dan nilainya itu cukup kesebut gitu ya. Cukup kesebut tapi kecil gitu. Sekarang kesehatan berapa? 10% ya? Kira-kira kesehatan manusia. Iya, kesehatan cuma dapat 10% dari pusat kemarin itu di Bapeda itu. 20% pendidikan. Kesehatan 10% saja. Manusia lah ya. Segitu ya? Hewan. Apalagi hewan. 0, enggak masuk di mandatory spending. Nah, kalau kita di bagian itu ya mau enggak mau. Nah, makanya beberapa waktu yang lalu itu saya juga punya bayangan piye kita itu menjadi organisasi yang mandiri yang mencukupi kebutuhan sendiri dan kita menghasilkan dari itu. Saya merasa potensinya itu besar. Taruhlah secara ini ngomong biaya umum ya di swasta ya, bukan pemerintahan. Minimal 50.000 kan ya. Minimal 50.000. Kecuali yang retribusi nggih. Oh, retribusi 500 rupiah. Itu 50.000 itu kalau kita mau menghitung benar-benar itu kita bisa meningkatkan dari situ. Biaya pokoknya segini, kemudian ada margin segini. Lah marginnya itu bisa dibelikan lagi untuk obat-obat yang lain atau alat-alat yang lain untuk meningkatkan kapasitas itu. Seumpama kita diperbolehkan seperti itu, mungkin kita bisa menjadi lebih maju karena kita bisa menentukan apa yang kita butuhkan kan gitu. Banyak peluangnya. Saiki lek kesehatan hewan ya. Saiki lek apa broyong piro? Broyong paling ndak. Hah? 400 minimal. Pak Irawan broyong berapa Pak Irawan? Oh iya. Oleh SSH sing bener lah iki SSH anu iki. Mantri 400. Dokter lek Irawan lek mawane peternak ayu ya paling 100 apa 50 ngono malah. Tapi lek biasa-biasa ya minimal 600. Dokter kok. Ya toh. Nah, ya iki kan ngomongin swasta, Tarif-tarif umum. Kemudian lek seumpama distokia. Iya distokia. Kesulitan melahirkan. Lebih mahal apa enggak? Lebih murah. Wah, berarti distokia lebih murah. Lek sesar. Sesar berapa, Dok? Sampai berapa? Standarnya 1.500.000. Nah. Itu sapi apa kambing itu? Sapi. Ya paling enggak 1,5 lah. 1,5. Ya. Melihat kondisi, melihat yang membantu. Lek saya membantu para medis gemblung itu rada larang biasanya. Larang nih. Padahal itu capek banget loh itu sesar sapi itu. Iya, Dok ya. 600. Pol kan capeknya. Nah, capek luar biasa dan kenapa cuma segitu? Karena arep ditarik larang-larang ki ya mesakne sing Ini duwe. kan hewan besar ya hanya ngoyo. Iya. Tapi lah kalau potensi pendapatan dari hewan kesayangan itu bagaimana Pak Luki?
Hewan kesayangan Itu apakah lebih cuan istilahnya? kalau saya bilang iya. Karena Obatnya lebih sedikit. obatnya lebih dikit. Kita iya sedikit lah ya dibanding wong hewan kecil itu maksimal ya 5 kilo. Kalau di Trenggalek ya Iya. nggak bicara anjing yang ras gede, yang kucing-kucing umum 5 kiloan. Ya dibandingkan sapi yang ratusan kilo. Nah, dosisnya Dosisnya beda. 10 mili, Iya. paling kucing maksimal 1 mili. Betul, ya skillnya kan yang Iya skillnya. Jadi skill untuk hewan kecil itu kan yang mahal itu skillnya artinya gitu. Kalau Betul, di yang hewan harus besar itu kan ada ototnya juga. powernya. Iya. Sing diregani segone. Tapi hewan kecil Tapi lek galek murah mergo segone tiwul. Kalau dokter hewan besar karbonnya harus banyakin. Kalau dokter hewan kecil proteinnya yang jadi dibanyakin. gini, Mas Lugi, kalau di hewan besar Iya. bisa menolong diskutokia itu jamuan yang termewah itu adalah mie godok dan Telur. ceplok loro ya. Iku wis mewah engko karo ditukokne kerupuk. Mie-nya juga 2, mie-nya juga 2. Ah, iku lewat Mekarsari. Enggak gini yo. Urung lek wed anu. Apa kucingnya Pak Bupati. Nah, iso kenaikan pangkat. Tapi kalau hewan besar kan tidak seperti itu. Dan lagian pemilik hewan besar itu kan rata-rata ya hewan kecil itu rata-rata ya kalau strata sosialnya itu menengah ke atas. Ngene Mas prinsipnya, lek hewan namanya hewan kesayangan. Kuwi sajane ngopeni mergo duwite wis turah, Mas. Duwite wis turah. Lek ngopeni ternak, kuwi golek turan. Ya. Golek turan. Coba Ora sekarang- bisnis, golek turan. Nek peternak itu saya ngarani bukan bisnis, golek turan ya. Prinsipnya kan ekonomi kan. Iya, ya, golek kalau- turan. Golek Kalau turan. hewan besar. Lek dihitung bisnis rugi. rugi. Karena kan tidak mungkin Pak Sigit itu kita bawa rumput ke bank itu kan tidak mungkin jadi Nah, uang. iya. Tapi kalau dipakani wedhus lemu didol Jadi harus uang. ada duit. Lek regane pas api oleh Pas turah. api, ora ya Lek regane pas elek ya malah tombok Nah, anu. tombok tenaga minimal. Tenaga minimal. Kalau hewan kecil artinya itu kan sektor yang belum tergarap di Trenggalek. Iya. Yang hewan kecil. Tergarapnya masih di sini. Iya kan secara umum kan masih dokter hewan praktek ya secara umum. Kalau di puskeswan masih sangat minim karena ya memang begini. Dari awal kita kan sudah sepakat ya. Kita di puskeswan itu pelayanan minimal. Standar pelayanan minimalnya dicukupi gitu. Kalau misalkan puskeswan ini dijadikan pusat rujukan di hewan kecil di Trenggalek itu kan bisa Pak Git. Artinya praktisi di SDM-nya mampu gitu loh Mas. SDM-nya mampu, tinggal kebijakan Iya. atasan itu pengen begitu apa enggak. Nah, Iya. Contohnya dikasih MRI, CT scan gitu oh, kan. enggak usah muluk-muluk dulu. Lab. Ruangan yang layak untuk operasi itu aja. Betul. Ruangan yang standar untuk operasi. AC ya. Kalau mini lab itu kan murah tuh Pak Sigit. Alat untuk lihat apa itu Darah darah itu kan paling 75 jutaan itu. enggak sampai. Nah. Dia darah yang apa dulu Nah, kayaknya. yang standar-standar Ya lah. paling kimia nanti yang mahal kan darah. reagennya. Iya. Yang paling nanti yang mahal kan paling reagennya. Cuman menurut saya kalau masalah darah-darah itu enggak terlalu banyak lah. Kemungkinan yang butuh malah ruang operasi malah. Karena banyak tindakan operasi yang bisa dilakukan untuk hewan kecil. Contohnya wong sing pengen ngopeni kucing wedok tapi ra pengen monak-manak. Berarti kan jenenge apa? Ovariohysterektomi. Ovariohysterektomi. Jadi Steril betina. steril betina. Jadi ovariumnya Kalau nanti selama jarak ini dipotong. masih digoneng Ponorogo. Apanya? Sing operasi dan Enggak. Oh, cukup di sini tapi di dokter hewan Tapi di praktek dokter gitu loh. Hewan yang praktek mandiri. Praktek mandiri. Yang lebih fasilitasnya lebih proper lah. Itu kan kalau OH betina, steril betina itu kan kalau saya harus opnam dulu. Minimal 2 hari lah untuk melihat gimana perkembangannya. Kalau aman ya pulang. Lah pun opnam kan Pak Edi itu kan bisa Pak untuk
Ya ini Untuk kan jaga malam lah. ini ngomongin masa depan berarti ya. Iya. Ngomongin masa depan. Jadi taruhlah gini, visi pandangan kita ke depan itu sajane gini Mas. Target kita itu mencukupi ketahanan pangan gitulah. Ketahanan pangan. Berarti hewan kesayangan itu hanya fitur tambahan saja gitu. Kalau arahnya itu nanti ketahanan pangan Mas. Mungkin ya menurut pandangan saya bahwa kehadiran puskeswan itu harus dirata nih Mas Sigit. Iya, jadi ini kan ngomongin masa depan ya, visi. Iya. Jadi begini, saya membayangkan jika puskeswan ini mau difungsikan secara maksimal, kita harus menyediakan di minimal di 14 kecamatan yang kita punya. Berarti kita masih punya 6, berarti paling tidak berarti tambah 8 nanti ya. Untuk infrastrukturnya. Kemudian di masing-masing infrastruktur nanti kita cukupi mulai dari dokter hewan, paramedis kesehatan hewan, ya. paramedis IB minimal itu nih. minimal ini. Kemudian lebih baik lagi kalau ditambahi pengadministrasi. Karena hubungannya dengan apa pengadministrasi ini dengan capaian kita, data kita di situ, kemudian disinkronkan dengan data yang di organisasi induk itu ya, di dinas ya, dinas peternakan, atau nanti tahun depan kita gabung ke dinas perikanan, berarti dinas perikanan dan peternakan dan perikanan. Jadi progresnya itu kelihatan. Kemudian dari situ jika data ini bisa dilihat, kita bisa melihat potensi akhirnya wilayah mana yang pelayanannya itu cukup tinggi perharinya. Nah, kemudian bisa dilihat kan di kecamatan itu desa mana saja. Nah, kalau desanya menyebar banyak, berarti ada peluang untuk di situ ditambahi puskeswan baru lagi di wilayah tersebut, di kecamatan tersebut. Kenapa begini? Artinya pertama, berarti kan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Yang kedua itu mempercepat waktu layanan. Nah, kalau mempercepat, kemungkinan peluang untuk makin sembuh itu kemungkinan akan lebih tinggi untuk beberapa kasus ya. Iya. Karena kecepatan layanan dan gejala yang muncul itu ada beberapa penyakit yang berrelasi positif. Jadi makin cepat berarti makin tinggi peluang untuk sembuhnya. Jadi hal seperti itu menjadi angan-angan kita. Kenapa harus ada IB? Nah, kalau IB itu menjadi satu di puskeswan, nanti kan dia akan melaporkan, iki wis tak IB ping pindho. Jadi tidak ada lagi keluhan IB berulang itu ya? Yo pasti ada, cuman artinya segera tertangani. Tidak sampai 100, tidak sampai banyak, paling 1, 2, setelah kedua kan dia akan kembali ke puskeswan kan, masih cerita ke situ. Oh ini sudah IB 2 kali, kemudian petugas yang lain nanti akan bisa langsung menangani. Tidak usah langsung dadak kadoan laporannya. Oh ini oleh datanya terlalu terpusat ke sana kan. Data di pusat itu hanya dilihat saja itu loh. Hanya untuk melihat progres saja. Data lokalnya ini nanti yang menyelesaikan kan ya segera tertangani di Paskes 1 itu. Segera tertangani gitu. Respon cepatnya seperti itu. Ini lek pengen menjadi support sistemnya ketahanan pangan loh ya. Lek gak pengen jadi support sistemnya ya enggak apa-apa, ya gini-gini aja ya boleh. Ya mungkin cita-cita para pendahulu kita seperti itu mungkin. Tapi gak pernah diomong nih. Iya, tapi iya. Tidak terasa perbincangan kita sudah cukup gareng-ngelak. Nggih, gareng-ngelak. Sak ngombe sik lewat. Sudah, Pak. Jadi terima kasih atas kehadiran Dr. Luki dan Dr. Iya, Sigit. sama-sama, Pak. Juga mungkin para pemirsa peternak sekalian ada komen atau pro kontra silahkan baku hantam di kolom komentar. Kru. Kita harus berterima kasih ke kru ini, Mas. Yang dulunya
ngoperasikan mixer ora iso, saiki dadi pinter gitu ya. Terus pencahayaan yang kita luar biasa pencahayaannya ini disponsori oleh pabrik ini. Timbone tok anu no. Di awal-awal noto set masih ditunggoni Pak Sigit, saiki wis Dijarne wis iso. noto dhewe. Ini berkat revolusi ini terjadi karena berkat Pak Ede. Iya. Kecepatan Iya. untuk penataan set ini nggih. Matur nuwun, sedanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yo